Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya array di dalam JavaScript-nya. Jadi kenapa kita perlu belajar array? Jadi array itu cara kita mengelompokkan data-data dalam satu variabel nantinya. Nah, contoh mungkin seperti di bawah, di mana di sini kita buat 3 variabel, yaitu untuk nama sebuah mobil. Ada sub, Volvo, dan juga BMW. Di mana di sini kita bisa lakukan dalam ketiga variabelnya ini, kita buat satu variabel yang menampung ketiga datanya ini. Caranya seperti ini. Jadi dalam variabel bernama card, kita bisa menampung nama-nama dari cardnya. Nah, nanti dipanggilnya berdasarkan indeksnya. Nah, contoh nanti ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan yang ini indeks ke 2. Hampir mirip saat kita membaca sebuah tipe data string. Dia mulai dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir untuk setiap karakternya. Dan cara penulisannya itu menggunakan kurung siku ya, pembuka dan penutupnya. Nah, bisa mendatar seperti ini ataupun bisa menurun, dan dipisah dengan koma di dalam setiap data di dalam array-nya. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba praktek cara untuk pemanggilan data di dalam array-nya sebelum kita melanjutkan ke hal-hal yang lebih rumit nantinya di dalam array-nya. Kita langsung masuk ke codingan kita. Di sini kita akan coba buat satu file untuk JavaScript-nya. Kita buat file namanya array.js. Nah, ini typo double titik. Nah, di sini kita akan coba buat untuk array-nya. Nah, kita buat dulu untuk array yang biasa. Contoh seperti ini, kita buat variabel. Kita buat saja namanya fruits untuk buah-buahan dari siku. Nah, di sini kita kelompokkan data-datanya dalam sebuah variabel namanya fruits. Nah, contoh mungkin watermelon, melon, kemudian apple, orange. Contoh di sini kita ada 4 data di variabel fruits-nya. Nah, kita coba akses per katanya. Kalau kita ingin akses datanya, kita tinggal panggil berdasarkan indeksnya. Nah, contoh di sini saya ingin panggil data apple. Berarti di sini kita buat fluid, kita console log dulu. Console.log, kita panggil fluid. Dia berada di indeks ke-2. Nah, ini watermelonnya indeks ke-1, melon indeks ke-2, melon indeks ke-1, apple indeks ke-2, dan orange indeks ke-3. Kita coba jalankan node array.js. Nah, maka akan tampil datanya apple. Nah, tapi kalau kita ingin tampilkan melon contohnya, berarti kita panggil berdasarkan indeks ke-1. Maka akan tampil melon. Oke, kemudian kita masuk untuk array selanjutnya, yaitu array multidimensional, di mana di dalam array terdapat array lagi dalamnya. Contoh seperti ini, variabel biodata. Nah, ini kita buat array, di dalamnya ada array lagi. Contoh di sini Lesky 27. Kemudian buat lagi array-nya satu, Budi 17. Kemudian Ardi 13. Nah, di sini saya lupa kasih sama dengan. Di sini kita buat variabel array multidimensional, yaitu array dalam array. Dan dalam array-nya terdapat array lagi dalamnya. Nah, di sini cara kita aksesnya berarti kita panggil dulu array yang pertama, kemudian panggil array yang kedua. Contoh di sini kita ingin akses nilai 27, berarti kita lakukan console.log biodata. Nah, dia masuk ke array indeks ke berapa? Dia masuk ke indeks ke 0. Di sini 0. Kemudian 27 masuk ke array indeks ke berapa dalam array-nya? Nah, ini indeks ke 0. Yang Reski ini indeks ke 1, yang 27.
sini kita akses 27. Nanti kita coba jalankan. Nah, maka tampil 27. Kalau kita ingin tampilkan array contohnya, berarti di sini biodata indeks arraynya indeks ke berapa. Nah, ini indeks ke 0, indeks ke 1, array itu indeks ke 2 di dalam indeks arraynya. Kemudian dia masuk indeks ke 0 di dalam arraynya. Berarti di sini 0. Berarti 2 kemudian 0. Maka akan tampil array. Seperti ini. Cara kita akses arraynya, baik itu array biasa ataupun array multidimensional, yaitu array dalam array. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang array di dalam JavaScript-nya, yaitu array biasa yang kita akses berdasarkan indeksnya, dan juga array multidimensional, yaitu array dalam array. Kita ketemu di video berikutnya untuk mencoba yang namanya looping for in dan for off untuk ngelooping data dalam array-nya. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.